Di kelompok 3 akan mempresentasikan tentang pembaruan Islam di Mesir, yaitu menurut Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh. Baik, yang pertama akan saya mulai yaitu tentang pembaruan dalam Islam. Kata pembaruan dalam Islam dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah tajdid, yang berarti proses cara perbuatan membaru. Secara sederhana, yang sering diistilahkan dengan tajdid dapat diartikan sebagai upaya baik secara individual maupun kelompok pada kurun waktu tertentu untuk mengadakan perubahan dari persepsi dan praktek keislaman yang telah mapan kepada bentuk pemahaman dan pengamalan baru. Gerakan pembaruan ini umumnya berpangkal pada asumsi bahwa Islam sebagai realitas sosial pada lingkungan tertentu tersebut sudah tidak lagi relevan atau bahkan menyimpang dari apa yang dipandang sebagai Islam yang sesungguhnya. Jadi ajaran Islam di Mesir itu agak melenceng dan dibarui oleh Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh untuk diteruskan kembali. Corak epistemologi gerakan yang beragam inilah maka melahirkan model pembaruan yang bermacam-macam yang sering ditipologikan dengan reformisme, modernisme, puritanisme, fundamentalisme, sekularisme, dan neomodernisme. Pergeseran pergumulan gerakan tersebut kemudian memberikan warna biru dalam proses kehidupan yang lebih modern. Sedangkan dapat dipahami bahwa pembaruan dalam Islam memiliki tujuan untuk menyesuaikan paham-paham keagamaan Islam dengan perkembangan baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern, dengan berpedoman pada ide-ide dasar dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Pemahaman ini menunjukkan bahwa sesuatu yang akan mengalami proses tajdid. Seorang tokoh yang merupakan sosok penting dalam pembaruan Islam adalah Jamaluddin Al-Afghani, seorang pembaharu yang memiliki keunikan, kekhasan, dan misterinya sendiri. Al-Afghani sangat moderat dengan mengakomodasi ide-idenya yang datang dari Barat. Ini dilakukan demi memperbaiki kemerosotan umat. Namun di lain sisi, Al-Afghani tampil begitu keras ketika itu berkenaan dengan masalah kebangsaan atau mengenai hal-hal yang berkaitan dengan keislaman. Al-Afghani memijakkan kedua kakinya di dua sisi yang berbeda. Ia seorang modernis tetapi juga fundamentalis. Pemikiran pembaruan Islam Jamaluddin Al-Afghani berdasarkan keyakinan bahwa reformasi Islam adalah penting lantaran ia merupakan basis bagi pencapaian teknik dan ilmiah, solidaritas politik, dan kekuasaan. Dengan demikian, demi terrealisasinya keinginannya dalam memajukan Islam, setidaknya terdapat dua keadaan yang mesti dilakukan oleh umat muslim. Yang pertama, perubahan radikal signifikan dalam pola pikir mengenai ilmu pengetahuan dari yang sebelumnya bercirikan kekakuan kepada keterbukaan dan rasionalisme. Yang kedua, perlawanan terhadap segala bentuk penjajahan yang dilakukan oleh imperialisme Barat. Dengan demikian, yang menjadi inti dari keseruannya adalah perlawanan terhadap imperialisme Barat. Walaupun demikian, di Afghanistan dan Mesir yang juga berada di bawah imperialisme Barat, yakni Inggris, usahanya dalam menghapus intervensi asing akhirnya harus kandas.
Tetapi ia tidak patah semangat melalui gerakan intelektualnya yang ia adakan di rumahnya sewaktu ia berada di Mesir. Ia berdakwah serta berdiskusi dengan para cendekiawan, mahasiswa, serta tokoh-tokoh gerakan. Begitu juga dengan yang ia lakukan di Paris dengan mendirikan suatu organisasi yaitu Al-Urwatul Wusqa. Menurut Jamaluddin Al-Afghani, pada intinya Islam sangat tepat dijadikan sebagai landasan bagi sebuah masyarakat modern. Islam adalah agama akal dan membebaskan penggunaan akal pikiran. Selanjutnya, pemikiran dan ide pembaharuan Muhammad Abduh. Muhammad Abduh memandang bahwa salah satu tugas utamanya sebagai intelektual muslim adalah memberikan tanggapan kepada orang-orang Mesir karena terpengaruh oleh keberhasilan Eropa sekuler dan serangannya terhadap Islam. Berpendapat bahwa agama merupakan unsur pokok yang menghambat masyarakat muslim. Sesungguhnya, gagasan pembaharuan Muhammad Abduh bertumpu pada 3 hal. Yang pertama, pembebasan pemikiran dan belenggu taklid, sehingga akal tidak tunduk pada otoritas manapun. Yang kedua, gerakan pemurnian ajaran Islam. Yang ketiga, penempatan agama sejajar dengan perkembangan ilmu pengetahuan, atau dengan kata lain menjadikan sains sebagai partner agama. Oleh karena itu, Muhammad Abduh mengarah pada upaya reformulasi Islam, memisahkan yang esensial dari yang tidak esensial, mempertahankan aspek fundamental dan meninggalkan aspek aksidental warisan sejarah Islam. Ia membenarkan Al-Quran dan hadis sebagai petunjuk Tuhan, tetapi ia menyatakan bahwasanya pemikiran adalah unsur utama dalam hal-hal yang tidak tercantum di dalam Al-Quran dan hadis. Sementara Al-Quran dan hadis harus selalu diterapkan dalam urusan peribadatan. Keputusan individual atau ijtihad adalah sangat penting untuk menata hubungan-hubungan sosial yang hanya dicapai dengan ide-ide rasional yang bersifat umum dan dengan pertimbangan rasional. Di balik konsep-konsep Muhammad Abduh bersandar gerakan internasional reformasi Islam dan ide pembangkitan semangat masyarakat Mesir dari abad 18 sampai 19 terhadap Al-Quran dan hadis. Sekian dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.